Malam ini awake dhewe ora ming sing urung apik iso dadi apik. Ning sing wis apik iso menikmati apike dan saya pinter menikmati apike kuwi. Itu kaya kula niki wong sing paling ora duwe keberanian di Indonesia. Aku iki wong ya mungkin ya ora pengecut banget ya ora ning ora kendel kula niki. Kae do wani nyalek coba. Aku rawani. Do wani nyapres aku rawani. Do wani saingan ya toh. Kalah menang kan gitu. Aku rawani. Oh rawani jadi aku ora saingan, aku ora nguber-uber sapa-sapa, apa-apa ya ora tak uber. Aku iki pokoke terserah Gusti Allah arep dikon apa. Dadi aku ora duwe cita-cita. Kalah menang ki urusanku karo nafsuku dhewe lak ngoten nah. Nek menurut Kanjeng Nabi lak ngono kuwi to. Jihad besar adalah jihad melawan nafsu masing-masing kita. Bukan melawan siapa-siapa. Ya di dunia ini kita tidak bermusuhan. Nanti Pak Muzamil saya mohon saya akan minta Pak Muzamil menguraikan 3 ayat nanti saya kasih tahu beliau. Jadi malam ini kita belajar menikmati ya. Saiki jajal ngene. Bukae ya ayo nandur malaikat ning jerone ati dan bawah sadar kita di dalam rohani kita. Nek awakmu nandur sregep insyaallah apa-apa ki dituntun. Sebab untuk dituntun ini kan ada nuntun ada lah iso. Kita butuh dituntun Allah Subhanahu wa taala. Makanya Al-Qur'an itu bukan hanya informasi tapi juga hudan. Hudan linnas. Hudan linnas, tidak hanya lil mukminin tapi hudan linnas, petunjuk kepada Allah. Nah, prakteknya le menunjukkan dan menuntun itu kaya ngono kuwi mau antara lain. Gitu. Mulane kabeh iki diloketkan atau dipersatukan secara administratif melalui Rasulullah supaya tidak bertengkar. Nah, misalnya gue saiki dikongkon ibadah wis sing penting kowe ngabekti karo aku jare Gusti Allah. Sak karepmu dhewe-dhewe kono sing apik piye? Kowe mesti bendina kerengan to. Sembayang nek ora dipersatukan ngadep Ka'bah teneh kowe ning masjid piye mau sembayang. Siji ngadep rono, siji ngadep rene, siji. Wah, entut-entutan ra karu-karuan kae. Maka dipersatukan kita itu butuh administrasi jasad, administrasi fisik supaya kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani apa saja gitu. Oke. Kita akan menggali ilmu, pengetahuan dan hikmah serta rahmat Allah melalui Anda semua. Iki biasanya ngarep lah jamaah maknya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saiki ngene. Aku takon sithik. Jenengan niku isuk-isuk tangi turu niku biasanya lan apa, Bu? Tangi turu njur ngopo? Aku takon siji wae, sapa? Aja jamaah maknya. Ayo Mas. Tangi turu biasanya ngopo, Bu? Nek ibu jelas sregep ya, nek dole-dole kan biasa rada. Bu, kalau saya tanya, bengok ora apa lho Bu ya, sing cantas Bu ya. Ngene wae. Coba bocah-bocah sing nom-nom sing biasa gelem. Kowe nek esuk nglakoni apa-apa ki spontan apa wis kok rencanake ket wingine sadurunge turu? Spontan. Dadi kowe ora duwe rencana. Dadi nek arep turu kae ora mikir sesuk piye, mau piye ora tak mikir. Oh alah jan wedhus iki jenenge. Nek menungso kan duwe mburi, duwe ngarep gitu. Sadurunge turu, wong turu ki urung karuan tangi ya toh. Oh, sapa sing turu mesti tangi? Ora ono to? Urung karuan tangi, mulane sadurunge turu kowe ngitung mau piye ya aku ya. Wingi piye syukur ngono ya. Aku salah apa, bener apa, kurang apa, tak tambahi apa, tak dandani piye sak piturute. Nek ngono sesuk aku tak nglakoni iki. Kudune lak ngono ah. Nek ora berarti ya rada kuwi mau. Rada alwedusu kuwi mau ya. Direncanakan ya sebelum tidur itu kalau bisa Anda wis beres uripmu. Wis kok hitung, wis kok nepke ning ati, terus kowe maca Al-Fatihah, aja leren-leren nganti keturun. Itulah tidur yang terbaik.
Sebab nek kowe turu kok niati turu tenan kan ya ora iso to kowe. Kowe ngerti turumu jam berapa, menit ke berapa, detik ke berapa ono sing ngerti. Lah ya ora ono sing ngerti to ya. Lah menungso iki janjane ora ngerti apa-apa. Mulane aja sok maido sapa-sapa, aja kerengan wong enake kaya ngene urip kok dadak piye-piye gitu ya. Jadi nek sing apik iki sadurunge turu wis kok eling-eling kabeh, mau kurang ngene aku sesuk tak ngene tak dandanane sak piturute terus kowe maca Al-Fatihah aja leren terus nganti keturun. Nah kuwi engko turumu kelebon malaikat akeh, kelebon rezeki akeh, widodari akeh khusus untuk jomblo-jomblo. Tuh. Terus begitu tangi turu wis jelas arep ngopo kowe ya, arep ngopo kita dandani urip. Lah malam hari ini kita mulai dengan sholawat supaya aktivasi malaikat terjadi di dalam jiwamu, rohmu, bawah sadarmu, di dalam hati, kolbu dan fuadmu semua. Amin ya rabbal alamin. Shallu ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, iki tenang banget bengi iki ya Allah, tenang banget iki. Enak banget situasi ini ya Allah, malaikat do teko. Ya Allah. Sinaune mesti iso jeru banget ya. Amin ya rabbal alamin. Seturu wae penak wis. Gembira ya semua ya. Malam ini kita cari gembira karena Islam itu datang, Pak Muzamil, Islam itu datang kan Basyira wa nadhira. Untuk menggembirakan. Berarti pengajian kok metenteng ngono, waduh iki mesti agama aneh iki kan. Iku tuh gembira piye carane ya apa saja harus kita nikmati. Bahkan tadi malam itu ada yang namanya energi alhamdulillah. Semua itu menjadi baik kalau kita alhamdulillah. Karena setelah kita alhamdulillah nanti muncul hikmahnya, muncul enaknya, muncul cahayanya. Kira-kira gitu. Semua kalimat thayyibah itu saling terkait satu sama lain. Setiap alhamdulillah ada Allahu Akbarnya, ada istighfarnya, ada subhanallahnya, ada la ilaha illallahnya gitu ya. Dan setiap la ilaha illallah mesti ono Allahu Akbare, ya ono unsur alhamdulillah dan seterusnya. Semua mengandung satu sama lain. Tombo hati mosok maca Quran sak maknane ning ora salat. Jadi nek ana wong maca Quran sak maknane mesti dek ya salat, mesti ya cedak-cedak karo wong sing saleh, mesti ya sregep poso, mesti ya sing terakhir napa zikir wengi ingkang suwe. Ana wong zikir ra salat kan ya aneh ya. Zikir tok ning begitu waya wong salat lunga. Begitu wong selesai salat mlebu meneh zikir. Aja rada aeng yang iki gitu. Jadi semua terkait satu sama lain. Tidak ada kepala tanpa badan, tidak ada badan tanpa kaki gitu ya. Jadi kita melihat hidup ini harus keseluruhan. Kalau sekarang ada pertarungan antara telinga kiri dan telinga kanan, itu karena mereka tidak pernah saling bisa ngelihat satu sama lain. Jajal kupingmu iso ndelok kuping liyane ora. Wong mripat loro ya ora iso saling delok. Jadi kita harus melihatnya tidak sebagai dua mata atau dua telinga, tapi kita harus melihatnya sebagai keseluruhan badan negara Republik Indonesia dengan rakyatnya yang luar biasa. Gitu ya. Sekarang kita sedang mendapat ujian-ujian, gampangannya gitulah ya. Ya mungkin ono sifat hukumannya yang penting ujian lagi ya. Dan kita diminta oleh Allah untuk menunjukkan bahwa kita beriman dengan cara kita lulus dari ujian itu. Beriman itu Pak Muzamil berarti apa? Percaya kepada Allah. Kepada Allah. Ya. Kalau percaya kepada Allah, konsekuensinya, resikonya apa? Apakah kita cukup percaya sama Allah? Misalnya saya percaya sama Pak Kapolsek, ya saya harus percaya sama semua anggota polisi di Polsek. Saya harus percaya kepada tugas beliau, saya harus percaya kepada pengayoman beliau, saya harus percaya kepada, misalnya saya percaya kepada Bu Lurah, Bu Camat, saya harus percaya kepada semua stafnya. Nah kalau kita beriman kepada Allah, kita juga harus menjalankan semua resiko iman. Betul. Gitu ya. Ya. Misalnya Anda dilahirkan jadi orang Indonesia, berarti salah satu tugas imanmu kepada Allah untuk Indonesia adalah Anda menjaga yang disebut beliau tadi NKRI harga mati tadi. Kuwi istilah lah, pokoknya rasa dibantah sih ya. Kapan-kapan wae, tapi pokoknya ngono kuwi lah ya. Jadi Anda yang harus jagai dari Sabang sampai Merauke, dari mana Jid?
Nek lor apa kidul? Lali ya? Lali meneh iki. Rote sampai Rote ke Tami kok Tami. Apa? Rote di selatan, utaranya di Talaut. ya, berseberangan dengan Filipina gitu aja. Ya wis oke. Pokoknya saka Rote nganti sadurunge Filipina nah ya. Yang paling selatan tuh Parangtritis. Oke. Betul, betul, Ya, betul, paling kidul Parangtritis. betul, 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 betul. Samas toh sampai. Nah, Mas, Parangkusumo. Parangkusumo. Itu paling selatan. Jadi ana ning kono iki ana Syekh Jumadil Kubro, ana Syekh Jumadil Kusumo iki. Jadi pokoknya kita itu kan diamanati Allah untuk menjaga Indonesia karena kita memang dilahirkan sebagai bangsa Indonesia. Jadi bukti iman kita adalah kalau kita nasionalis Indonesia. Betul enggak? Apa ora? Nek kowe mungkin ora masalah, aku iki masalah. Nek aku ora ndukung A, engko dimusuhi karo A. Ora ndukung B, dimusuhi B. Lho, aku nasionalis ya. Aku sayang karo kowe kabeh. Piye to? Mosok aku salah? Wong aku sing jaga rakyatmu kabeh kok. Gitu loh. Aku mencintai semuanya, itu namanya nasionalisme. Lah piye to ya? Gitu angel men. Demokrasi kok marake pecah piye? Kan kudune kan marake bersatu. Marake luwih mateng kan begitu. Nah, faktanya sekarang kan kita belum dewasa dan kita belum tahu persis bagaimana berdemokrasi, akhirnya kita masih dapat ujian untuk persatuan. Kita masih terpecah belah sekarang. Nah, berarti kita urusannya tidak hanya sama Indonesia dan demokrasi, urusannya sama iman kepada Allah. Saya mempertahankan iman saya kepada Allah dan saya mempertahankan nasionalisme saya kepada Indonesia. Apa sebabnya? Karena nasionalisme saya kepada Indonesia itu adalah kewajiban dari Allah saya. Bagi saya itu kewajiban agama. Saya tidak dilahirkan sebagai orang Arab di negeri Arab, maka saya wajib menjaga amanat Allah yang namanya Republik Indonesia. Nek upamane biyen aku lahir pas Mojopahit, ya tak Joko Mojopahit. Lah saiki anane Indonesia ya Indonesia. Dan itu saya pertahankan habis-habisan. Meskipun saya harus menerima risiko kayak apapun, saya akan tetap pertahankan di situ gitu ya. Oke. Banyak mana yang sampean tahu tentang Indonesia dibanding yang sampean enggak tahu? Upamane tentang 02 atau 01, sampean itu tahunya mengenai beliau berdua dan lain-lain itu berapa persen kira-kira orang Emplak ini? 50% ono? 10% ono? Nah, ora usah ngurusi sing kowe urung ngerti. Mending kowe neguhke sing wis mesti ngerti, yaitu kita bersatu sesama orang Emplak, sesama orang Sleman, sesama orang Bimo Martani. Kita memastikan kita bermesraan satu sama lain, kita sayang satu sama lain, tolong menolong satu sama lain. Gitu ya. Meskipun nanti presidennya tuh Fir'aun upamanya, kita tetap kompak gitu loh, upamane gitu ya. Jadi kita tidak akan ikut terseret apa-apa. Saya datang ke semua tempat itu untuk memastikan bahwa masyarakat bersama para pimpinannya, Pak Camat, Pak Lurah, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil dan semuanya, termasuk Karang Taruna dan remaja masjid, itu selalu bermesraan, selalu mencari yang bisa dipersatukan, bukan mencari yang bisa dipertentangkan satu sama lain. Setuju ndak ibu-ibu sekalian? Ngono kuwi jan mingan. Dadi sale kowe nek melu-melu ya ngopo? Kowe ya mesti ora mudenge kowe. Kowe mesti ora mudeng. Aku jane wegah mudeng ki wegah wisane. Gitu loh. Jadi saya juga menghindar terus meskipun saya diseret-seret terus, tapi saya menghindar. Sebisa mungkin saya tak bersama orang-orang kecil di bawah, di desa, karena mereka hampir tidak punya dosa. Ya ono dosane sidik-sidik banget, tapi insya Allah akan dihapus oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena Anda berposisi sangat wong cilik dan banyak ditipu-tipu oleh orang di atas-atas. Jadi insya Allah sampai mlebu swarga. Oleh karena itu, terus aku yakin orang mlebu swarga njur sing kaya kepriye sing mlebu swarga nek jenengan ora mlebu swarga iki lho, gitu loh. Mesti nek aku ya optimis lah, nek ora mesti ya optimis, nek ora optimis ya yakin, nek ora yakin ya husnudzon lah paling tidak gitu ya. Nah, sekarang Pak Muzamil tolong kita teguhkan bahwa tidak setiap orang itu bertanggung jawab atas semua skala. Ya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha.
Ya, jadi tidak setiap Anda bertanggung jawab pada Indonesia. Pak Kapolsek tanggung jawabnya sekecamatan Ngemplak. Dia tidak bertanggung jawab atas kecamatan yang lain di Sleman. Kita juga begitu, harus tahu skala kita, jangan menanggung beban-beban yang Anda tidak mengerti dan tidak kuat untuk menyangganya. Pak Muzamil tolong diberikan beberapa pemahaman. Tepuk tangan semua untuk kiai kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu semua, kita semua mengikuti agama Islam gitu ya. Kan untuk kita jadikan pedoman dalam hidup. Gitu ya, Bapak dan Ibu. Islam itu sebagai Al-Qur'an, itu sebagai petunjuk bagi kita semua. Petunjuk untuk apa? Untuk menjalani kehidupan. Kehidupan itu kan banyak, Bu. Mulai dari bagaimana kita bersaudara dengan ya, bagaimana anak kepada orang tua kepada anak, kakak kepada adik, adik kepada kakaknya. Terus setelah berkeluarga, istri kepada suami, suami kepada istri. Terus kita bertetangga, gitu ya. Bertetangga, bagaimana kita dengan tetangga. Itu petunjuknya kan ada dalam Islam. Kita mengikuti Islam untuk itu. Kemudian kita berdagang. Kalau seperti siapa ini, Mas Saiful berdagang. Ini kan dia, kalau orang Islam kan terikat dengan ajaran Islam. Bagaimana dia berdagang tapi mengikuti petunjuk dari Islam. Terus ada yang bertani. Bertani juga kalau Islam terikat dengan ajaran Islam, bagaimana bisa mengikuti bertani ala Islam. Nah, kemudian selanjutnya jadi pejabat, gitu ya. Kalau dia memang orang Islam kan juga mestinya bagaimana menjalankan wewenang dalam jabatannya itu mengikuti ajaran Islam. Nah, nanti Islam itu akhirnya menjadi titik temu. Meskipun jenengan berbeda-beda, ada yang petani, ada yang pedagang, ada yang gojek, gitu ya, ada yang rental, ada yang pejabat, ada apapun. Tapi karena sama-sama Islamnya kan akhirnya ketemu. Terus ada pilihan lurah, ya, ada pilihan lurah, ada pilihan bupati, ada pilihan presiden. Nah, mestinya karena sampean sama-sama Islamnya kan ketemu. Siapapun dukungannya sampean. Nah, sekarang presiden ada 01, ada 02. Itu kan sesuai dengan apa kemantapannya sampean. Tetapi karena sampean Islam, gitu loh. Baik yang 01 maupun 02 kan satu saudara. Ya apa enggak? Innamal mu'minuna ikhwatun. Semua orang beriman bersaudara, apapun pilihannya. Nah, tapi akhir-akhir ini jadi aneh. Aneh itu apa ya? Aneh. Mestinya Islam itu ditaruh di atas segalanya. Baik politik, ekonomi, budaya, pertahanan, pendidikan, kesehatan. Sekarang tuh Islam tuh enggak, maunya ditaruh di bawahnya. Oh, kayak sakjane Islam loh, tapi sayang 01. Gitu. Sakjane kayak loh, Islam sayang dia 02. Lo piye? Kan kebalik, ya apa enggak? Jadi meletakkan pedoman ini terbalik. Kok jadi pilihan, jadi ukuran nilai? Mestinya ukuran nilainya adalah Islam. Silakan Anda 01, tapi harus setia kepada Islam. Kan begitu? Silakan Anda 02, tapi harus setia kepada Islam. Lek pancen wong Islam. Nah, lek pancen wong Indonesia, silakan 01, tapi harus setia kepada Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 45. Kan begitu mestinya. Ya kan enggak? Tapi sekarang enggak. Oh, ini orang Indonesia, tapi sayang 02 mau Martani. Nah, gitu loh. Yo ayo kita memajukan Bimo Martani. Jangan kok terus
Kepentingan Bimo Martani dikorbankan untuk 01. Keliru. Oh, kamu terus lurahnya mencatat sopo wingi sing 02. Nah itu. Pokoknya sesuk lek ngurus KTP orang tak urus. Nah itu ya. Nah ini lurah rodo Pak, contohnya dibalik, Pak. Gitu. Atau dibalik ya. Dibalik kok dirani sampean 02 lho. Oh gitu. Atau 0304. Ya 03. 0304. Tak minum dulu. Sebelum diteruskan dikit ya. Bimo itu adalah bagian dari Pandhawa 5 gitu ya. Jadi Bimo harus Pandhawa 5, Arjuna harus Pandhawa 5, juga Puntadewa atau Yudhistira, Nakula Sedewa harus Pandhawa 5. Artinya secara ilmu fakultatif dan parsial, Bimo itu lambang kayak Sayyidina Umar, ketegasan, keteguhan. Kalau Yudhistira lambang dari keluasan, kelembutan dan kedalaman batin, kesucian. Kalau Arjuna lambang dari keluasan budaya. Kalau Nakula Sedewa lambang dari keseimbangan. Jadi Bimo harus punya keutuhan Pandhawa. Semua anggota Pandhawa harus punya keutuhan Pandhawa. Jadi Bima tidak bisa berdiri sendiri. Jadi orang Bimo Martani harus juga punya kelembutan dan kesucian si Yudhistira. Harus punya keteguhan Bima, harus punya keluasan Arjuna, dan harus punya keseimbangan Nakula Sedewa. Kira-kira gitu. Sama dengan Tombo Ati, ora iso siji tok, kudu kelima-limanya kita lakukan bersama-sama. Kira-kira seperti itu. Nah, selama kita belajar dari barat, semua jadi fakultatif tok. Nek wis pertanian tok. Nek wis ekonomi tok, kan begitu. Enggak, kita harus universal, kita harus universitas. Semua berada dalam sebuah keseluruhan dan keutuhan. Kira-kira gitu, Pak. Oke, Pak Muzamil. Itu sebetulnya yang mau saya sampaikan. Cuma saya tidak ahli wayang, tahunya hanya Bimo saja. Nah, jadi kita itu sekarang ini pedoman itu terbalik. Jadi pedoman itu gara-gara politik dijadikan nomor 1, maka politik itu menjadi nilai. Mestinya politik itu harus patuh kepada nilai. Ya apa enggak? Politik itu bukan nilai. Jadi 01, 02, 03, 04 itu bukan nilai. Itu harus patuh kepada nilai. Kalau Islam kepada ajaran Islam, kalau Indonesia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 dan seterusnya, kan begitu ya. Kalau di Bimo Martani harus patuh kepada apa yang dipegang oleh orang sini gitu. Tapi sekarang dibalik gitu ya. Sama dengan begini. Beliau ini Mbah Non gitu ya. Ini diakui beliau begini menyampaikan, mempersaudarakan. Terus katanya yang NU, tapi saya enggak NU. Loh piye? Katanya orang Muhammadiyah, tapi sayang Mbah Non tuh tidak Muhammadiyah. Terus katanya MTA, sayang Mbah Non nggak MTA ya. Terus piye karepnya? Jadi akhirnya NU, Muhammadiyah, MTA, LDII, almarhum HTI, gitu ya, kan almarhum, gitu. Ya Pak Polisi ya, kan sudah dibubarkan, mendiang HTI. Dan seterusnya, ini dirobak menjadi sesuatu yang lebih tinggi dari Islam, gitu loh. Terus apalagi partai dinaikkan juga oleh kita, jadi Golkar, PDIP, Demokrat, dinaikkan di atas Islam. Nah ini namanya jungkir balik. Mestinya, katanya orang NU, mestinya ya begini loh, meskipun Muhammadiyah, tapi kan Islam, sedulur, misalkan begitu, ya apa enggak? Mestinya orang NU bilang juga, orang Muhammadiyah bilang, itu meskipun NU, tapi kan Islam, gitu loh. Maka dia sedulur. Ini enggak, dia Islam loh, tapi sayang NU, kata yang Muhammadiyah. Dia Islam loh, tapi sayang FPI. Mestinya dia, itu meskipun FPI, meskipun HTI, almarhum, gitu ya, meskipun ini, tapi dia Islam, maka sedulur. Nah, kan mesti. Pak Muzamil, tolong dijelasin. Sebenarnya urusannya dua yang rakyat itu kurang menetapkan dari dalam dirinya. Satu, bedanya tujuan sama alat, ghoyah sama wasilah. Ya. Nomor dua, afdholiyah, ya, akmaliyah. Jadi apa yang skala prioritas tertinggi apa, kedua apa, ketiga apa. Jadi misalnya kalau dalam keindonesiaan yang nomor 1 ya Indonesia. Ya.
Anda boleh Gerindra, Anda boleh PDIP, tapi tetap menomorsatukan Indonesia. Jadi Anda mau milih 01 enggak ada masalah, 02 enggak ada masalah, enggak usah berdebat antara pemilih 01, 02, itu urusan di dalam TPS ya. Kalau nanti ternyata yang jadi bukan yang Anda pilih, Anda harus sadar bahwa loh, saya kan tidak tahu segala-galanya. Mungkin pengetahuan saya memang keliru. Ya akhirnya yang jadi bukan yang saya pilih, enggak apa-apa, hidup seperti itu. Wong milih istri aja belum tentu tepat seperti yang kita maui kan begitu. Dan yang tidak kita maui belum tentu tidak baik. Ya, asa antukrihu syai'an wa khairul lakum wa asa antuhibu syai'an wa huwa syarrul lakum, itu rumus dasar kita. Jadi ibu-ibu bapak sekalian, nomor 1 kudu duwe skala prioritas. Jadi nek NU Muhammadiyah itu nomor 2, yang nomor 1 Islam kan itu aja terus NU ini dadi agama, Muhammadiyah dadi agama. Demikian juga 01, 02 itu nomor 2, yang nomor 1 adalah Indonesia. Nah saya kemana-mana sampai 4067 titik menomorsatukan Indonesia. Anda berdaulat untuk memilih 01, 02, monggo dipilih masing-masing, saya tidak masalah. Dan Anda jangan mempermasalahkan saya pilih siapa. Itu kan luber, asas apa jenenge? Langsung, umum, bebas, rahasia. Jadi kenapa kita perdebatkan satu sama lain? Kenapa kita memusuhi orang lain hanya karena beda pilihan kan begitu? Wong itu sudah dijamin oleh luber kan gitu. Jadi soal apa skala prioritas ini loh yang kita sering keliru Pak Muzamil. Betul, iya. Gitu. Pak Harto itu dulu tahun 80-an dia Jawa, Islam Jawa. Kayak ya wong Islam kecilik ning Jawane luwih unggul. Ning mulai tahun 89 Pak Harto itu Jawa Islam. Kayak ya wong Jawa ning Islami luwih tenanan timbangane Jawa nih kan gitu. Jadi itu yang menyebabkan Amerika marah dan luar negeri marah sehingga Pak Harto kemudian diturunkan gitu ya. Meskipun pekerjaannya saya, meskipun tidak atas perintah Amerika. Ya, tapi saya melihat memang tidak memungkinkan Pak Harto bertahan pada waktu itu sehingga saya kasih tahu ada 4 jalan Pak untuk turun, ini sampai pilih salah satu. Pak Harto setuju, telepon Mbak Novia, terus telepon Bu Cak Nur, Ibu Nur Kholis Majid dan seterusnya, terus kita ketemu dan itu hanya 5 orang tanpa Gus Dur, tanpa Amin Rais dan tanpa orang-orang tua yang lain. Yang lain itu hanya kita ajak supaya menjadi 9. Jadi Gus Dur aslinya nyuwun sewu tidak ikut apa-apa soal jatuhnya Soeharto. Itu urusan kami berlima yang kasih surat kepada Pak Harto. Tidak berarti Gus Dur tidak penting, Gus Dur sangat penting karena Gus Dur yang melegitimasi sebagai orang tua untuk ikut merestui Pak Harto turun. Gitu ya. Nah teman-teman sekalian, mohon kita kembali kepada asas. Nomor 1 itu Islamnya. Kalau Indonesia nomor 1 Indonesianya. Sekarang antara Islam dan Indonesia sama yang dinomorsatukan loh, beda. Indonesia itu wilayahnya, Islam nilainya. Betul. Kita rumuskan menjadi Pancasila. Kenapa? Karena ada orang Kristen, ada orang Buddha, ada orang Hindu. Kita jangan pakai bahasa Islam, asal substansinya tetap Islam. Apa yang tidak Islam di Indonesia? Dari Pancasila, dari UUD 45, semua Islam. Meskipun jangan pakai peci, kan gitu. Itu kan soal sopan santun budaya saja. Tapi sebenarnya substansinya sama, karena Pancasila tidak lahir kalau tidak ada Islam. Karena seluruh kata-kata dan hikmah nilai di Pancasila itu lahirnya dari Islam, baik tauhid sila pertama, terus sila kedua 3 sampai 5 semuanya adalah Islam aslinya. Tetapi kita tidak boleh sebut Islam. Kenapa? Karena kita hidup dalam budaya yang ragam dan bersama-sama. Tidak boleh menyakiti satu sama lain. Salahnya HTI adalah memakai kata khilafah sebagai satuan yang padat sehingga semua yang lain akhirnya menolak. Padahal yang ditolak bukan khilafahnya, yang ditolak adalah tafsirnya HTI terhadap khilafah. Nah kita jangan keliru, kita orang desa harus lebih pintar daripada orang kota, kita orang bawah harus lebih pintar daripada orang atas. Karena semua yang membuat kita congkrah dan pecah belah adalah dari atas. Nah kita orang desa kita jaga persatuannya, gitu ya Pak Muzamil. Betul. Monggo yang afdholiyah sama wasilah goya. Ya. Jadi Bapak dan Ibu semua, jadi ada sesuatu yang tujuan, ada namanya goya, gitu ya. Terus ada sesuatu yang alat untuk mencapai itu tujuan, gitu ya. Jadi Indonesia itu tujuannya apa? Indonesia itu tujuannya adalah tercapainya negara Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Itu tertera dalam pembukaan Undang-Undang 45. Nah, itu tujuannya. Nah, masalah untuk itu terus kita bikin
Nah, peraturan, bikin partai, bikin apa, tapi terus harus tidak boleh mengorbankan tujuan. Sama kalau dalam Islam, ya Islam itu tujuan kita. Ya. Supaya Islam bisa berkembang, ada yang mendirikan NU, ada yang mendirikan Muhammadiyah, ada yang mendirikan MTA, ada macam-macam. Nah, tujuannya adalah bagaimana Islam itu supaya bisa menyebar, bisa dilaksanakan. Nah, ini tidak boleh terus yang alat ini lebih ditinggikan daripada tujuan. Bahkan Islam sendiri itu sebetulnya bukan tujuan, ya. Islam sendiri itu sebetulnya adalah jalan untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang paling penting itu adalah bagaimana ridho Allahnya itu, gitu ya. Oleh karena itu kita harus bertoleransi, gitu. Itu saya kira.